Kalau misalkan orang susah paham apa yang lo sampaikan dan bingung lo ngomong apa, padahal lo berasanya udah ngomong banyak banget dan udah cukup jelas kok, tapi orang masih nggak paham. Di video kali ini, gue bakal jelasin kenapa lo sering ngalamin kondisi belibet dan susah dipahamin sama orang, walau lo udah ngerasa udah cukup jelas pas ngejelasin. Ini gue dapetin dari pengalaman gue kemarin belum lama ini pas gue lagi ngisi sebuah acara untuk para member Stanley Academy. Ada yang nanya ke gue, Bang Jason, gue tuh pernah dalam sebuah meeting, gue ngerasa udah ngomongin semua data, semua hal, semua performance gue, tapi kok malah orang jadinya kayak bingung ya bang, pelangap-pelongo gitu bang pas ngeliatin gue. Nah, yang gue jelasin di sana adalah kadang-kala orang jadi susah paham apa yang lo sampaikan bukan karena lo menyampaikan terlalu dikit, tapi terlalu banyak. Jadi gini, ketika kita gugup, kita seringkali ngomong banyak banget hal dan lebih banyak daripada umumnya. Contohnya, ketika misalkan lo dalam kondisi yang lagi sedih, lo dalam kondisi yang udah kayak loss, udah kayak depresi gitu kan. Di titik itu, maka lo juga bakal lebih capek dong buat ngomong. Tapi kebalikan malah. Tapi pas lo mulai ngomong di titik itu dengan tenang, dengan pelan, dengan gak terlalu terburu-buru, orang malah menjadi kebalikannya. Mereka malah lebih mendengarkan lo, lebih ngikutin apa yang lo sampaikan, dan gak capek dengerin lo. Tapi kalau lo ngomongnya terlalu cepat, orang mungkin awal-awal bakal lebih kayak, oke, apa nih yang mau diomongin? Tapi lama-lama mereka bakal kayak, hah, lo ngomong apaan sih? Mereka kayak gini, gitu kan. Cuma nggak gara gue ngomong kayak gini, oke? Kalau misalnya gue ngomong terlalu cepet kayak gini dari awal video, mungkin lo bakal udah kayak bingung gue ngomong apa barusan. Dan kalau gue pertahanin sampai akhir video ini, lo bakal nggak tahu gue selama video ini gue ngomong apa. Tapi kalau misalkan gue ngomong pelan-pelan, gue ngambil waktu gue untuk menjelaskan apa yang gue sampaikan, lo bakal lebih mudah ngikutin apa yang gue sampaikan. Nah bang, terus sekarang tekniknya apa bang? Biar gue bisa lebih ngomong secara jelas. Yang pertama, of course, pastinya adalah turunin banget kecepatan bicara lo. Ketika lo ngerasa lo udah ngomong terlalu cepat, coba lo pause diri lo sendiri. Tarik nafas, terus lo buang, dan lo bilang ke diri sendiri bahwa gue ngomongnya terlalu cepat, mari kita pelanin. Oke, so itu yang pertama. Pelanin tempo bicara lo. Kalau misalkan ini masih kurang spesifik, ngomong pelan itu adalah ketika lo ngomong nggak lebih dari 5 kata per sekali ucapan. Ini itu adalah 4 kata. Barusan. Kalau ini, itu 2 kata. Halo semuanya, 2 kata. Nama gue Jason, jadi lo ngomong nggak lebih dari 5 kata. Yaitu lo ngomong lebih pelan secara kecepatan bicara. Yang kedua adalah lo nggak menggunakan kata-kata pengisi. Bang, apa sih kata-kata pengisi? Kata-kata pengisi adalah lo tuh menggunakan kata-kata yang nggak ada artinya, tapi itu hanya digunakan untuk mengisi jeda atau keheningan ketika lo lagi mikir saat bicara. Maksud lo apa ya? Kalau gue pribadi, gue bakal coba jelasin kenapa ini bikin pesan lo nggak kedengeran jelas. Gue bakal demonstrasi dulu deh. Oke. Kalau gue ngomongnya kayak gini, halo, ya, kenalin nama gue Jason. Pada video hari ini, gue bakal ngebahas. Kalau gue ganti jadi kayak gini. Halo semuanya, nama gue Jason. Pada video hari ini, gue bakal ngebahas. Lebih enak untuk dipahamin dan diikutin kan. Kenapa bang? Karena gini. Ini adalah buku gue. Oke. Buku ini, kalau dalam komunikasi, itu aslinya adalah kata-kata. Kata-kata yang lo sampaikan kepada gue. Jadi lo misalkan lo ngomong coba ke gue, apapun itu, bebas. Nah, dia bakal datang ke gue dalam bentuk kata-kata. Sekarang gue adalah otak gue. Jadi, yang lo lihat sekarang adalah otak gue. Otak gue, ketika nerima kata-kata lo, perlu mencari, ini artinya kata-katanya apa sih? Jason lagi lapar. Jadi gue perlu kayak, Jason lagi lapar. Oh, oke, jadi Jason lagi lapar tuh artinya ini. Jadi gue baru artiin dulu. Nah, kata-kata pengisi itu kayak debu dalam kacamata gue. Gue susah kayak, Jason lagi apa? Apaan? Lagi makan. Jadi gue berusaha mengartikan pesannya, tapi karena ada kata-kata pengisi, jadinya lebih susah untuk diartikan.
Nah, makanya itu juga menjelaskan ketika gue ngomong tanpa pakai kata-kata pengisi, kata-kata gue pas masuk ke kuping lo, itu kedengaran lebih bersih kan? Lebih nggak susah dipahamin kan? Kenapa? Karena otak lo lebih mudah memahami apa yang gue sampaikan. So, itu yang untuk bagian dari kata-kata pengisi. Yang ketiga, yang penting juga agar orang bisa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan, ini gue sebut sebagai the silence atau keheningan. Lo masih ingat kan, tadi yang bagian otak harus mentranslasikan apa yang lagi lo sampaikan dalam kata-kata lo? Ternyata, otak kita juga perlu waktu untuk mentranslasikan ini apa ya artinya. Ibaratnya gini deh, ini buku gue. Untuk membaca 2 halaman ini, gue perlu kurang lebih berapa ya? 2 menitan lah ya, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kebayang nggak sih kalau, oke Jason, halaman 1 apa artinya? Oke, halaman 2 apa? Halaman 3 apa? Aduh, kecepatan banget nih, gue susah ngertiinnya. Beda kalau misalkan Jason halaman 1 apa ya? Oh, ini artinya. Oke, Jason halaman 2 apa artinya? Oh, ini artinya. Nah, jadi otak gue bisa lebih nyantai dan lebih enak pas mengartikan apa sih arti yang lagi disampaikan oleh kata-kata lawan bicara gue. Bang, terus kalau dalam prakteknya itu gimana, Bang? Dalam prakteknya, lo menggunakan jeda keheningan untuk memberikan waktu bagi otak agar bisa mengartikan apa yang lagi disampaikan. Kalau gue ngomong kayak gini, kalau non-stop, walaupun gue nggak pakai kata-kata pengisi, tapi gue nggak ada jeda antara kalimat gue, mungkin lo bakal capek untuk mengartikan apa yang gue sampaikan, dan lo bakal bingung kurang lebih apa sih yang mau gue sampaikan dalam video kali ini. Cuma gara-gara apa? Gara-gara otak lo lagi capek sekarang untuk mengartikan apa yang gue sampaikan sekarang. Tapi, kalau gue ngomongnya pelan, dan gue kasih jeda antar kalimat gue, kayak barusan, otak lo gak terlalu capek untuk mengartikan apa sih yang berusaha gue sampaikan melalui kata-kata gue. So, kita recap sedikit. Lo bakal ngomong dengan jelas ketika 1, turunin tempo, kecepatan bicara. Yang kedua, lo ngomong 3-5 kata. Yang kedua, lo ngomong tanpa pakai kata-kata pengisi. Dan yang ketiga, lo ngomong dengan memasukkan jeda atau keheningan antar kalimat. By the way, dari Stanley Academy juga kita punya program lanjutan bagi lo yang pengen investasi skill komunikasi lebih lanjut, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, grogi, minder, bahkan bisa nguasain skill komunikasi kayak retorika, memahami komunikasi persuasif, sales communication, leadership communication, storytelling, memahami karisma dalam komunikasi, dan masih banyak banget lain ya. Lo bisa cek program kita lebih lanjut, namanya Communication Mastery. Di Communication Mastery, lo bakal pelajarin semua skill komunikasi ini dalam pembelajaran intensif 20 jam lebih, yang semuanya bakal di-cover juga dalam 30 days result guarantee. Yang artinya adalah, kalau misalkan dalam 30 hari ke depan, lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja linknya nanti di pin komentar di bawah. Oke semuanya, see you, bye-bye.